kesempatan ini saya akan mewawancarai keluarga terdekat saya yang bernama Stella Aldina. Pada malam ini saya Septian Ronaldo Siagian 10 IPS 4 ingin mewawancarai tentang pentingnya bertumbuh secara moral dan spiritual. Menurut kakak, apa pentingnya bertumbuh secara moral dan spiritual? Menurut saya pentingnya bertumbuh secara moral itu kan kayak perilaku ya, perilaku yang menggambarkan sikap seseorang. Kalau spiritual itu seperti kayak beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kenapa mereka itu penting? Karena menjadi tolak ukur suatu sikap benar atau salahnya perbuatan orang lain. Itu menurut saya. Apa yang kakak saksikan pertumbuhan moral dan spiritual remaja dan orang tua saat ini? Menurut saya yang saya saksikan pada sekarang ini ya pertumbuhan remaja. Remaja itu sekarang tuh menurut saya tuh kayak kurang kasih sih. Kayak mereka tuh masih cuek gitu sama lingkungannya, sama keluarganya, sama temennya. Masih kayak ada sikap acuh tak acuh gitu. Kayak mungkin kayak sesama temennya gitu deh. Kayak lagi kumpul, lagi apa. Terkadang mereka tuh kurang respect kayak temennya tuh. Kitanya lagi kelaparan atau apa. Harusnya tuh mereka tuh saling mengasihi, langsung tumbuh rasa untuk saling membantu. Dan remaja juga sekarang itu imannya tuh kurang. Jadi gampang terpengaruh gitu. Gampang ikut-ikut lingkungan yang buruk. Kalau bagi orang tua, pentingnya bertumbuh dalam iman itu, orang tua kan selalu ingin mengajarkan yang baik untuk anaknya. Jadi pasti orang tua itu tolak ukurnya itu anaknya itu kadang-kadang suka dibandingin sama anak lain. Padahal menurut saya kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Jadi pentingnya moral dan spiritual ini bagi orang tua tuh harus sadar bahwa nggak semua anak itu sama. Setiap anak itu mempunyai psikologis yang berbeda-beda. Jadi apalagi kita kan orang Kristen, jadi orang tua tuh harus percaya gitu, masa depan anaknya pasti cerah, karena selalu Tuhan Yesus yang selalu memberkati anak-anaknya. Jadi mereka jangan selalu mempressure gitu anak-anaknya untuk selalu lebih di atas gitu. Mereka juga harus ngerti kalau mungkin emang kemampuan anaknya kayak gitu, dan itu keputusan anaknya. Jadi mereka tuh, orang tua tuh harus ngasih support yang lebih untuk anak-anaknya, dan selalu kasih effort yang lebih gitu. Terakhir kak, apa harapan kakak agar terjadi perubahan lebih baik tentang moral dan spiritual? Harapan saya untuk perkembangan moral dan spiritual bagi remaja, semoga para remaja ini lebih bertumbuh lagi imannya, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, agar mereka selalu beribadah. Dari beribadah juga itu muncul rasa iman mereka yang kuat kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka selalu percaya bahwa janji-janji Tuhan itu nyata. Jadi dari mereka sering dengar khotbah, sering datang ke gereja, mereka jadi bisa mengaplikasikan kehidupan yang di khotbah ini kepada kehidupan sehari-hari mereka. Untuk orang tua, harapannya semoga orang tua sekarang itu lebih mengajarkan anaknya lagi tentang kebaik-baikan, tentang sikap moral dan spiritual, tentang bertumbuh secara iman, secara lebih baik lagi, dan tidak membanding-bandingkan anak-anaknya, agar anak itu mempunyai perasaan bahwa mereka tidak selalu ditekan sama orang tuanya, mereka tidak selalu dipaksa sama orang tuanya. Jadi mereka itu lebih percaya sama orang tuanya, karena orang tuanya ini selalu support mereka. Jadi untuk para orang tua, untuk agar pertumbuhan anak moral dan spiritualnya bagus, mereka juga pertama-tama harus selalu mensupport anaknya, dekatkan kepada Tuhan Yesus, dan percayakan bahwa masa depan anak-anak pasti baik jika perilaku orang tuanya baik. Dan itu aja ya kak. Selanjutnya saya akan mewawancarai kakak Lina. Apa pentingnya bertumbuh secara moral dan spiritual? Sangat penting menurut pendapat saya. Kenapa? Karena moral sendiri adalah faktor dari eksternal dan spiritual itu adalah faktor dari internal. Dimana keduanya apabila digabungkan menjadi satu akan semakin menjadi satu kesatuan. Menurut kakak, apa yang mereka saksikan secara pertumbuhan moral dan spiritual remaja dan orang tua saat ini? Kalau saat ini pertumbuhan secara spiritual dan moral di kalangan remaja. Contoh pentingnya di kalangan remaja saat ini, pertumbuhan spiritual itu sangat dibutuhkan ya, dimana tekanan dari keluarga akan membuat seseorang itu akan bertumbuh, di mana keluarga tersebut menanamkan suatu
spiritual di dalam hati artinya pertama beribadah, kedua saling menjalankan hubungan sesama artinya berkomunikasi yang baik, yang ketiga adalah saling support. Bertumbuh secara moral itu dari eksternal, yaitu dimana pada saat remaja saat ini apa sih Kan kalau pertumbuhan secara moral di mana masa remaja sekarang sangat kritis ya. Kalau moral sekarang ini kalau kita bisa lihat banyak remaja itu kehilangan akal sehatnya, di mana banyak remaja yang saat ini mencari jati diri yang artinya perlunya dukungan spiritual di dalam keluarga untuk membentuk karakter anak remaja tersebut, di mana banyak faktor-faktor remaja, yaitu faktor dari lingkungan pertemanan, lifestyle dan gaya hidup, lalu kebutuhan, dan lagi yang paling penting adalah psikologi dari seseorang itu, bagaimana dia menyikapi hubungan dengan teman, hubungan berteman dengan baik, hubungan hanya sebatas teman, dan berteman dengan bersahabat. kalau menurut pandangan orang tua, Kak, Kalau menurut pandangan orang tua saat ini beda-beda ya. Ada orang tua di mana pemikirannya masih kuno. Ya udah, lu bisa berteman dengan siapa aja. Lihat-lihat ibadah, bahkan kadang orang tua itu melarang anaknya untuk bergaul dengan teman yang ini jangan, teman yang ini jangan, teman yang ini. Ya, ada orang tua yang pengen anaknya ya udah lu punya teman banyak semua. Asal lu bisa memilih-milih. Tapi di saat ini orang tua perlu kritis, di mana anak-anak sekarang banyak menyembunyikan karakteristiknya sendiri. Karena anak-anak itu kan pengen ya, oh iya gue pengen kayak temen gue. Tapi orang tua nggak tahu nih kalau orang tua nggak kontrol. Jadi menurut pandangan orang tua, anak-anak itu bisa bebas, bisa dibatasi. Tapi yang saat ini harusnya dibutuhkan menurut pandangan orang tua adalah bagaimana mereka mengawasi di masa remaja tersebut. Karena kalau di masa remaja saat ini, terus apa harapan mereka agar terjadi perubahan lebih baik tentang moral dan spiritual? harapan kedepannya orang tua bagi perkembangan spiritual dan moral, harapannya yang pertama sih orang tua pengen menginginkan anaknya itu untuk melewati masa remaja yang artinya nggak ada namanya tawuran, pesta narkoba, seks bebas, kehidupan malam, ataupun banyak lain. Bahkan sekarang banyak anak-anak remaja yang kita lihat jadi seorang pencuri hanya untuk membeli narkoba. Orang tua pengen anaknya yang terbaik, ya dimana dukungan orang tua adalah salah satu sebagai bekal dimana anak remaja ini bisa melewati masa-masanya baik. Di dalam moral mereka bisa melakukan pengawasan, baik dalam spiritual mereka saling komunikasi, itu sangat penting sih. Makanya itu harapan orang tua dimana anak-anak ini yuk kita sama-sama membangun anak ini dengan berusaha untuk menanyakan how are you, bagaimana keadaanmu, how do you feel, apa yang dirasain. Jadi sehingga tidak ada yang namanya keinginan untuk pengen di luar gitu, pengen main sama teman-teman. Kalau di dalam rumah aja bisa dibangun atau spiritualnya di dalam hatinya bisa ditanami, apalagi di luar rumah akan membatasi dengan teman mana saja yang akan datang. Itu aja Kak, makasih ya Kak. Ya. Saya akan nanya kakak saya tentang apa pandangan mereka tentang perilaku dalam hal berbohong. Pertama, jelaskan mengapa manusia berbohong. Yang pertama itu kenapa seseorang itu berbohong. Yang pertama itu adalah karena kondisi. Karena tuh orang kadang kondisi membuat dia itu kepepet. Misalnya dalam berbohong dia melakukan untuk menghindari perasaan gak enak. Kadang kan orang bilang, gue gak enak nih, gue berbohong aja untuk kebaikan. Padahal yang namanya itu berbohong itu gak mungkin baik. Yang kedua itu kadang untuk biar kelihatan keren, gue bohongin dia nih karena gue mau diakuin. Karena kan kita butuh pengakuan. Jadi kadang kita tuh dalam untuk diakui orang, kita ada sedikit bohongnya kan. Nah yang ketiga itu kadang situasi kayak misalnya ya udahlah gue bohong aja, lagi pula juga dia nggak tahu dan juga dia kebiasaan mungkin. Karena
lingkungan dia yang menuntut dia untuk berbohong. Kadang tuh kebiasaan teman-temannya juga bisa membuat diri kita ini ikut-ikut berbohong, padahal tuh kayak nggak sengaja apa yang kita omongin itu kadang-kadang nggak sesuai sama realita. Ya kalau kata anak saya sih, bohong-bohong dikit lah untuk kebaikan. Apakah kakak pernah berbohong? Ya pasti semua orang pernah berbohong katanya. Siapa sih yang nggak pernah berbohong di dunia ini? Siapa yang sering kakak bohongi? Pasti sih orang tua pernah dibohongin kan. Nggak mungkin kita waktu kecil aja kita pernah bohong. Kayak misalnya jangan kau makan ini ya, tapi kita makan ini. Itu salah satunya dari hal kecil aja, dari keluarga. Apakah orang lain mengetahui kalau kakak berbohong? Kadang ada tipe orang yang gampang ketahuan kalau dia berbohong, dari mimik wajah, dari cara dia berucap. Orang tuh bisa tahu, oh ini orang bohong nih, kayaknya orang nggak jujur deh. Orang tuh bisa kelihatan dari perilakunya. Jadi kalau kita bohong atau enggak itu bisa ketahuan dari orang yang dia bohongin itu. Apa solusi yang kakak lakukan ketika kakak ketahuan berbohong? Yang pertama sih, kalau kita udah ketahuan bohong, itu yang pertama kita lakukan minta maaf. Karena kita udah tahu kita salah, kita terus minta maaf. Kita jelasin kenapa kita berbohong. Nah, jangan pernah malu untuk minta maaf, karena dari minta maaf itu seseorang yang kita bohongin itu akan jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, toh dia udah minta maaf, ya dimaklumin juga. Jadi pokoknya jangan pernah malu kalau kita tuh minta maaf sama orang karena bohong. Iya, terima kasih kak. Sama-sama. Sekian wawancara saya tentang bertumbuh secara moral dan spiritual.